sore. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang terhormat Bapak Nasrul Mahmud, ini bagi saya adalah kehormatan beliau berkenan hadir di acara ini. Terima kasih banyak Bapak telah menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan buka bersama dan silaturahmi keluarga besar Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Nasrul ini adalah guru saya, guru hampir semua yang saat ini menjadi pejabat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk bidang bahasa Inggris. Jadi kalau di sini ada peserta LPDP yang sedang persiapan ke luar negeri, ya, dari kelas IELTS, waktu itu tahun 97 akhir, beliaulah yang mengajari saya program yang sama kurang lebih untuk persiapan ke luar negeri juga. Jadi kami Pusat Bahasa mendapat kehormatan Bapak berkenan karena sudah begitu banyak legacy yang ditinggalkan sama beliau, dan hampir, saya bilang tadi, hampir semua para pejabat baik di kampus ini maupun di kementerian, termasuk Pak Sekjen, itu belajar bahasa Inggrisnya dari beliau. Terima kasih sekali lagi Bapak. Yang terhormat para pengajar program kerjasama Pusat Pengembangan Bahasa, khususnya program pengayaan bahasa LPDP, baik kelas IELTS 6 bulan maupun kelas TOEFL 4 bulan. Yang terhormat para koordinator bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Ada Ibu Neneng dari koordinator bahasa Indonesia, Pak Anas koordinator bahasa Arab, dan Pak Dadan koordinator bahasa Inggris yang belum sempat turun, kebetulan sedang mempersiapkan untuk progress test besok, ya, untuk program pengayaan bahasa. Jadi Pak Dadan ada, tapi masih bekerja di atas, ya, beliau belum sempat turun. Yang terhormat para instruktur atau tutor kursus bahasa asing Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat para pengawas tes bahasa yang tadi pagi sampai sore tadi telah mengikuti kegiatan penyegaran atau refreshing, ya, untuk kegiatan pengawasan tes bahasa tahun 2026. Dan tentu saja yang terhormat para staf Pusat Pengembangan Bahasa, para tenaga pelaksana, dan yang kami banggakan para peserta pengayaan program bahasa dari LPDP, baik dari kelas 6 bulan untuk IELTS dan kelas 4 bulan untuk TOEFL. Terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah, kita puji syukur, puji Tuhan, kita bisa bersama-sama berada di tempat ini dalam rangka kegiatan sebetulnya kegiatan tahunan, ya. Jadi hampir tiap tahun kita itu tidak pernah skip satupun, selalu mengadakan kegiatan buka bersama di bulan Ramadan pada saat komunitas Muslim, para jemaah Muslim itu berpuasa atau menjalankan ibadah puasa. Dan buka puasa bersama kali ini menjadi sangat istimewa. Kami sampaikan kenapa istimewa, karena bukan hanya kita berkumpul menunggu saat berbuka, ya, sampai nanti waktunya tiba, kurang lebih pukul 18.16 hari ini di Tangerang Selatan. Tapi bukber atau buka puasa bersama hari ini menjadi sangat istimewa karena bukan hanya lintas generasi, ya. Tadi ada Bapak Nasrul dari generasi yang sudah begitu banyak meninggalkan legacy bagi komunitas bahasa asing di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di hampir perguruan tinggi keagamaan Islam di seluruh Indonesia.
Ada dari instruktur LPDP, ada instruktur program kerjasama yang lain, ada para pengawas, ya, itu lintas generasi juga lintas peran dan lintas fungsi, tapi semuanya sama-sama penjaga layanan yang ada di pusat pengembangan bahasa, penjaga mutu layanan yang dikembangkan atau yang diselenggarakan oleh pusat pengembangan bahasa. Kita sama-sama pada sore hari ini berkumpul di tempat ini dalam satu tujuan, yaitu bersilaturahmi. Yang pertama, kita sama-sama memperkuat kebersamaan, kekompakan sebagai satu kesatuan yang tadi saya sampaikan untuk memberikan layanan terbaik kepada para pengguna layanan. Dan pada sore hari ini pengguna layanan itu ada di sini, yaitu para peserta pengayaan bahasa dari LPDP. Tadi saya bilang sore ini menjadi sangat istimewa karena bukan hanya lintas generasi, tapi juga lintas iman. Ya. Jadi kami ingin memberikan pengalaman bagi rekan-rekan dari rekan-rekan yang beragama Nasrani. Ini salah satu kebiasaan yang kami lakukan. Tentu saja ini bukan peribadatan, jadi ini lebih sosial yang bernuansa religius, tapi tidak murni, bukan peribadatan murni. Intinya tadi menjalin silaturahmi atau memperkuat hubungan sesama keluarga besar pusat pengembangan bahasa. Dan ini juga selaras dengan salah satu moto kami, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan masuk. Jadi sesuai dengan moto kami, yaitu inklusivisme. Kita ini UIN Jakarta ini adalah sebuah kampus yang inklusif, ya, yang sangat menjunjung tinggi keberagaman, baik agama, suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Jadi kami mengundang rekan-rekan ke sini dalam semangat itu, dari menjunjung tinggi keberagaman, menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi moderasi beragama, dan kita ingin rekan-rekan sekalian melihat, ya, nuansa di satu sisi ada kebiasaan yang biasa kami lakukan yang berbasis kepada tadi nilai-nilai kekompakan, kekeluargaan, kebersamaan. Dan ini adalah bukan tempat ibadah, ya, ini itu tempat sidang promosi doktor dan sekolah pascasarjana, ya. Jadi ini saya perlu klarifikasi karena kami tadi sekali lagi sangat menjunjung tinggi inklusivisme, ya, keberagaman dan lain sebagainya. Nah, karena hal inilah maka buka puasa bersama sore hari ini atau pada hari ini menjadi sangat istimewa, ya, karena kami bukan hanya menjalankan ibadah kami, ibadah puasa, tapi juga kami bertoleransi, bertenggang rasa, bahkan berbagi pengalaman ini kepada saudara-saudara kami yang beragama Nasrani dan juga beragama yang lain. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang unik bagi rekan-rekan sekalian. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa Pusat Pengembangan Bahasa sebagai unit organik dari UIN Jakarta berkomitmen terus untuk memberikan layanan terbaik dalam semua layanan yang dikelola, baik kursus bahasa untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk tenaga kependidikan, termasuk untuk mitra-mitra kerjasama seperti LPDP, Kementerian Agama, dan lain-lain. Dan juga penyelenggaraan tes, ya, kita ingin juga memberikan pelayanan penyelenggaraan tes yang terbaik. Makanya tadi pagi kami sudah mengadakan penyegaran para pengawas tes bahasa dalam semangat itu untuk selalu terus memperjuangkan mutu, memperjuangkan kualitas layanan bagi para pengguna layanan, baik internal, dosen, mahasiswa, pendidik, maupun eksternal dari masyarakat secara umum. Yang berikutnya perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini layanan-layanan itu sudah mulai berjalan, ya. Tes bahasa sudah sangat intensif, pelatihan bahasa
atau kursus bahasa dengan mitra ya dari LPDP saat ini sudah memasuki bulan kedua, Bapak. Untuk IELTS itu insya Allah akan berjalan 6 bulan dan untuk TOEFL akan berjalan kurang lebih 4 bulan. Dan di awal tahun kita cukup sibuk juga dengan kegiatan tes bahasa ya, karena ada tes calon mahasiswa baru untuk S2 dan S3. Jadi pusat bahasa ini udah cukup bergeliat dalam berkegiatan. Yang selanjutnya dalam hal layanan yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Bahasa, kami juga perlu sampaikan bahwa untuk tahun 2026 ini kita akan mencoba memperkuat layanan pelatihan berupa kursus bahasa yang cukup beragam ya. Yang pertama ada yang namanya kursus reguler untuk membantu para mahasiswa memperoleh skor kelulusan yang diperlukan. Sebagai informasi bagi rekan-rekan peserta LPDP bahwa untuk lulus dari UIN Jakarta itu perlu memiliki skor etik ya. Etik itu English Test for Islamic Community. Ini semacam TOEFL Prediction Test ya. Minimal 450 untuk rata-rata program studi. Kalau prodi bahasa itu lebih tinggi lagi, ada yang 500, ada yang 525. Nah, khusus bahasa kita akan berikan bagi mereka-mereka yang membutuhkan layanan untuk memperoleh atau meraih skor 450 minimal itu. Dan untuk bahasa Arab minimal 375 ya, dengan scoring system yang kurang lebih mirip dengan TOEFL ITP. Nah, itu akan dilaksanakan di tahun ini. Yang kedua, kita akan memberikan pelatihan kepada putra atau mahasiswa-mahasiswa terbaik yang terjaring di dalam placement test, yaitu tes mahasiswa baru di awal. Jadi ini eksklusif ya, hanya mereka yang memiliki skor 450 ke atas yang sudah memenuhi standar kelulusan. Jadi kita punya program yang namanya Global Talent Accelerator. Jadi mereka kita akan selamat datang. Jadi beliau Pak Profesor Muhammad Surdi, kepala pusat bahasa yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi saya itu hanya yang melanjutkan beliau. Selamat datang Pak Prof Surdi, silakan. Kita lanjutkan. Jadi program yang kedua yang namanya Global Talent Accelerator. Jadi mereka yang sudah memenuhi standar kelulusan, kita akan kuatkan kompetensi komunikatifnya sehingga mereka akan menjadi duta-duta UIN kira-kira, atau duta-duta fakultas yang ada di UIN Jakarta. Dan targetnya adalah kompetensi yang komunikatif ya, sehingga mereka bisa engage ya secara global gitu, seperti di forum-forum konferensi internasional atau di kegiatan mobilitas internasional, pertukaran internasional dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini juga arahan dari pimpinan supaya kita bukan hanya mempersiapkan para mahasiswa, tapi mempersiapkan calon lulusan yang memiliki potensi kuat dalam bidang bahasa. Misalnya para mahasiswa yang sudah semester 5, 6, 7 yang memiliki potensi yang kuat dalam hal kemampuan bahasa asing, kita juga akan siapkan baik untuk menghadapi kompetisi global mendapatkan beasiswa maupun untuk memasuki dunia kerja. Nah, ini kira-kira hal baru 2 terakhir ini yang kita akan laksanakan di tahun ini, dan mohon doa dan support dari semuanya, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Pada sore hari ini kita semua menyempatkan waktu untuk hadir di momen yang tadi saya bilang sangat spesial ya. Bukan karena kita bisa bertemu menunggu maghrib bersama, tetapi kita menguatkan kebersamaan, menguatkan kekompakan, dan bahkan kita berbagi pengalaman dengan saudara-saudara kita dari putra-putri Papua
dari wilayah timur Indonesia yang pada saat ini menjadi peserta dari program pengayaan bahasa LPDP. Ini yang semakin menambah keistimewaan momen buka bersama pada hari ini, insya Allah. Tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengajar. Ya, saya lihat tadi ada Ibu Neneng Suningsi, ini wakil dari pengajar untuk program LPDP. Ada juga yang program pengajar untuk program BIPA, ya, untuk program kursus bahasa. Semuanya adalah para penjaga mutu layanan, para penjaga kualitas semua layanan yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Bahasa. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Kemudian juga hadir di sini tentu saja keluarga dari Pusat Pengembangan Bahasa. Beliau adalah atau mereka adalah fondasi dari semua layanan yang selama ini diberikan, baik kepada mahasiswa, dosen teknik maupun kepada mitra. Saya secara pribadi dan sebagai Kapus tentu menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Dan juga para pengawas tes bahasa yang hari ini melakukan penyegaran. Anda sekalian adalah para penjaga integritas, ya, para penjaga integritas baik penyelenggaraan tes maupun hasilnya, ya, sehingga berbagai bentuk penyalahgunaan atau kecurangan itu bisa dihindari. Dan mudah-mudahan momen penyegaran tadi memberikan pencerahan bagi semuanya. Sekali lagi kami berterima kasih karena pada tahun 2026 ini diprediksi kita akan mengadakan tes bahasa ini kurang lebih 30.000 tes bahasa dengan rincian untuk mahasiswa baru kurang lebih 15 sampai 20.000 dan untuk mahasiswa reguler dan untuk camat S2 S3 kurang lebih 10 ribuan. Jadi total kurang lebih 30.000 tes. Dan Bapak Ibu sekalian, para pengawas, rekan-rekan pengawas inilah yang akan menjaga integritas penyelenggaraan tes bahasa yang sudah menjadi trademark, ya, dari PBB Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih banyak semuanya dan sangat ditunggu komitmen yang istiqomah, ya, untuk menjaga integritas dan penyelenggaraan yang sangat baik. Ini saya ingin menyebutkan satu hal lagi terkait dengan tes bahasa ini. Alhamdulillah Pusat Bahasa sudah berkolaborasi dengan Pusdipanda dan untuk saat ini sudah memiliki platform online yang dikembangkan oleh Pusdipanda dan dalam waktu dekat akan diintegrasikan dengan sistem akademik dengan iSemesta. Ini satu pencapaian luar biasa yang merupakan hasil kolaborasi antar unit, yaitu antara Pusat Pengembangan Bahasa dengan Pusdipanda. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sambutan dari saya dicukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan momen buka puasa bersama ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Demikian, billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan